Adi, si pemberani melawan banjir. Adi adalah seorang anak yang tinggal di sekitaran Kali Ciliwung. Di daerah tempat Adi tinggal, sering terjadi bencana banjir. Karena jika hujan turun dalam waktu panjang dan deras selama berhari-hari, air sungai Ciliwung akan meluap ditambah air kiriman dari daerah lain dan banyaknya warga yang membuang sampah sembarangan. Suatu hari, guru Adi di sekolah mengajak Adi dan teman-temannya untuk bereksperimen simulasi terjadinya banjir. Guru Adi juga mengajarkan langkah-langkah mitigasi bencana banjir, seperti saat sebelum terjadinya banjir. Anak-anak diminta membuat persiapan untuk hidup mandiri selama sekurangnya 3 hari. Misalnya, persiapan tas siaga bencana, penyediaan makanan dan air minum, lalu selanjutnya anak melakukan persiapan untuk evakuasi, termasuk memahami rute evakuasi dan daerah yang lebih tinggi, dan menggunakan air bersih dengan efisien. Kemudian, guru Adi menjelaskan upaya untuk mengatasi pasca terjadinya banjir, yaitu seperti hindari air banjir karena kemungkinan terkontaminasi zat-zat berbahaya serta ancaman kesetrum. Lalu, hindari air yang bergerak dan hindari area yang airnya baru saja surut karena jalan bisa saja keropos dan ambles. Lalu, kembali ke rumah sesuai dengan perintah dari pihak yang berwenang. Kemudian, perhatikan kesehatan dan keselamatan keluarga dengan mencuci tangan menggunakan sabun dan air bersih jika kalian terkena air banjir, serta buang makanan yang terkontaminasi air banjir. Setelah itu, dengarkan berita atau informasi mengenai kondisi air dan di mana mendapatkan bantuan pakaian serta makanan. Dalam proses ini, Adi dan teman sekelasnya belajar tentang pentingnya persiapan dan tindakan awal dalam menghadapi banjir. Agar nanti saat terjadinya banjir, Adi dan teman-temannya menjadi lebih siap dalam menghadapi situasi darurat. Karena Adi sangat tertarik dengan topik tersebut, setelah pulang sekolah, Adi pun berniat untuk membuat rencana mitigasi bencana bersama ayahnya. Sore hari pun tiba. Adi melihat ayahnya baru saja pulang kerja dan tiba-tiba Adi mengingat rencananya tadi siang, yaitu membuat rencana mitigasi bencana bersama ayahnya. Adi pun meminta bantuan ayahnya untuk membuat rencana mitigasi bencana di rumah mereka. Ayah Adi setuju dan mereka bersama-sama membuat rencana yang meliputi persiapan menghadapi banjir, seperti menempatkan barang-barang penting di tempat yang aman, membuat daftar nomor telepon penting, dan mengumpulkan bahan makanan dan air minum yang cukup untuk beberapa hari. Hari pun tak terasa sudah menjelang malam. Tiba-tiba, pada saat tengah malam, hujan deras turun dan banjir mulai merendam lingkungan sekitar rumah Adi. Tapi, berkat persiapan dan rencana mitigasi bencana yang sudah disusun Adi saat tadi sore bersama ayahnya, Adi dan keluarganya siap dan bisa menghadapi banjir dengan tenang dan aman. Kemudian, Adi dan keluarganya pun mengikuti evakuasi banjir yang diperintahkan oleh pemerintah setempat. Meski banjir merusak sebagian besar barang-barang di rumah mereka, Adi merasa bersyukur karena mereka masih bisa selamat dan tidak mengalami luka atau kerugian yang lebih besar. Dari pengalaman tersebut, Adi dan keluarganya belajar bahwa persiapan dan mitigasi bencana sangat penting untuk melindungi diri dan keluarga dari bencana alam yang tak terduga.
Setelah kejadian malam itu, esok harinya ayah Adi mengajak warga sekitar bergotong royong untuk mengurangi resiko banjir, seperti membuat parit atau saluran air untuk mengalirkan air, memperbaiki sistem drainase di sekitar rumah, atau menanam pohon di sekitar sungai untuk mencegah erosi tanah. Pesan yang bisa diambil dari cerita Adi si pemberani melawan banjir, yaitu pembekalan mitigasi bencana sangat penting diberikan kepada anak-anak. Karena jika terjadi sebuah bencana, anak-anak akan paham apa yang seharusnya dilakukan. Sehingga upaya itu dapat meminimalisir resiko korban luka maupun jiwa saat terjadinya bencana alam. Tujuan di sini bukan hanya memahamkan ketika ada bencana saja, akan tetapi pengetahuan mitigasi bencana ini juga menanamkan rasa empati kepada anak-anak. Walaupun bencana itu tidak pernah diharapkan, namun ketika ada bencana, kita harapkan anak usia dini mengetahui langkah-langkah penyelamatan, sehingga bisa mengurangi risiko bahaya. Dengan pengenalan, otomatis mereka akan lebih mengenal, dan ketika ada simulasi mereka akan lebih tertanam mitigasi bencananya.